Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre drama keluarga berjudul Everybody's Fine, yang rilis pada tahun 2009. Film diawali dengan memperkenalkan seorang duda bernama Frank, yang kini tinggal sendiri setelah kematian istrinya. Frank diketahui mempunyai 4 orang anak, namun mereka semua sudah mempunyai kehidupannya masing-masing, dan kini tinggal di luar kota. Frank lalu pergi ke supermarket untuk berbelanja bahan makanan, karena anak-anaknya akan pulang untuk mengunjunginya. Tampak Frank membeli daging untuk barbeku, memilih anggur yang paling mahal, dan juga membeli tempat panggangan baru. Malam harinya, Frank menerima telepon dari anaknya bernama Robert yang mengabarinya bahwa ia tidak bisa datang karena sedang sibuk dengan pekerjaannya sebagai musisi orkestra di Denver. Lalu ketika Frank memutar rekaman teleponnya, ternyata ada pesan dari anak-anak lainnya, yaitu Rosie, yang merupakan seorang penari di Las Vegas, mengabari bahwa ia juga tidak bisa datang karena sibuk dengan pekerjaannya. Lalu ada Amy, seorang eksekutif sukses di Chicago yang tidak bisa datang karena alasan yang sama. Amy sekaligus menyampaikan bahwa kakaknya yang bernama David juga tidak bisa datang. Keesokan harinya, Frank pun memutuskan untuk pergi menemui anak-anaknya. Namun, dokter sempat melarang Frank untuk melakukan perjalanan jauh karena kondisi paru-parunya yang mengharuskan Frank untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat dan beristirahat saja di rumah. Namun Frank tidak peduli, dan tetap memutuskan untuk pergi menemui anak-anaknya. Sebelum pergi, Frank sudah menyiapkan masing-masing surat untuk mereka, lalu menyiapkan baju, obat-obatannya, dan berangkat ke New York terlebih dahulu untuk pergi menemui David. Ketika di dalam kereta, Frank menceritakan pada salah satu penumpang di sana, bahwa ia dulu bekerja melapisi kabel-kabel telepon dengan pelapis PVC, agar tahan dengan serangan cuaca, seperti panas maupun hujan. Namun karena pekerjaannya yang ia kerjakan bertahun-tahun itulah yang membuat paru-parunya kini menjadi bermasalah. Sesampainya di New York, Frank pun langsung menuju ke apartemen David menggunakan sebuah taksi. Namun sesampainya di sana, David ternyata tidak berada di apartemennya, sehingga Frank memutuskan untuk menunggu di luar. Setelah menunggu beberapa waktu, Frank akhirnya memutuskan mencari tempat untuk menginap. Di tengah perjalanan, ia melihat lukisan David yang terpampang di sebuah toko galeri, dan Frank pun tampak senang melihat David yang kini sudah berhasil mewujudkan cita-citanya itu. Keesokan harinya, ternyata David belum juga kembali, namun untungnya ada penghuni lain yang membukakan pintu untuknya. Ketika sampai di kamarnya, karena David belum kembali, ia pun menyelipkan sebuah surat melalui pintu bawahnya. Frank lalu melanjutkan perjalanannya ke Chicago menggunakan bus untuk menemui Amy. Sesampainya di rumah mewah Amy, ia disambut oleh cucunya yang bernama Jack. Amy pun tampak kaget dengan kehadiran Frank yang mendadak. Malam harinya, suami Amy yang bernama Jeff akhirnya pulang dan langsung menyambut Frank. Mereka pun makan malam bersama, namun hal janggal mulai terjadi ketika sikap Jack terhadap Jeff sangatlah berbeda dengan yang Frank lihat tadi siang. Tampak Jack yang bersikap tidak sopan terhadap Jeff, yang menyebabkan suasana menjadi sedikit canggung. Ketika Frank mengatakan bahwa ia berencana untuk menginap di rumah Amy sebelum pergi menemui Robert, tampak gelagat Amy yang menunjukkan seolah-olah ia tidak ingin Frank menginap di rumahnya. Frank yang peka dengan maksud Amy, lalu memutuskan untuk langsung berangkat keesokan harinya. Pagi harinya, Amy pun mengantar Frank ke stasiun. Di perjalanannya, Frank lalu bertanya tentang apa yang terjadi di meja makan kemarin malam, antara Jack dan juga Jeff. Namun Amy mengatakan bahwa mereka memang sering bertengkar, dan menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar. Sebelum Frank masuk ke dalam kereta, ia memberikan Amy sebuah surat, dan menanyakan kepadanya apakah ia bahagia dengan hidupnya. Amy tampak kebingungan dengan pertanyaan itu, namun ia mengatakan bahwa ia bahagia dengan hidupnya. Setelah itu mereka pun akhirnya berpisah. Setelah beberapa hari perjalanan, Frank pun akhirnya sampai di kota Denver. Ia lalu berfoto-foto di depan sebuah poster orkestra.
Frank lalu pergi menemui Robert di sebuah aula musik dekat sana. Sesampainya di sana, ternyata Robert bukanlah seorang konduktor yang ia kira. Robert ternyata hanyalah pemain perkusi, yang keberadaannya bahkan tidak mempengaruhi jalannya orkestra. Selesai latihan, Robert menjelaskan bahwa ia masih membuat komposisi lagu dan menjadi konduktor di sela-sela waktunya. Namun tidak ada yang ingin mempekerjakannya sebagai profesional. Oleh karena itu, memainkan perkusi saja menurutnya sudah cukup baginya. Tanpa adanya tekanan, dan juga dapat berkeliling kota dengan gaji yang lumayan. Ketika Frank berkata bahwa ia ingin menghabiskan waktu beberapa hari dengannya, Robert langsung berkata bahwa ia akan segera terbang ke Eropa malam nanti. Frank pun tampak kecewa dengan jawaban Robert, namun ia tetap menghargai keputusan Robert, meskipun Frank tahu bahwa Robert sengaja menghindar darinya. Frank pun akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanannya ke Vegas untuk menemui si bungsu Rosie. Sebelum pergi, Frank menanyakan pertanyaan yang sama kepada Robert, apakah ia bahagia dengan hidupnya. Robert pun menjawab bahwa ia bahagia dengan hidupnya. Mendengar hal tersebut, Frank pun tampak lega dan langsung berangkat ke stasiun. Tak lupa ia juga meninggalkan surat untuk Robert di alat perkusinya. Di tengah perjalanan ke Vegas, Frank menyempatkan untuk menelepon David. Diketahui ternyata David terlibat sebuah kasus dan kini sedang ditahan di kantor polisi. Malam harinya, Frank yang sedang menunggu di stasiun ternyata sudah ketinggalan bus karena ia tidak tahu ada perbedaan waktu 1 jam di Denver. Petugas tersebut lalu menyarankan Frank untuk meminta tumpangan truk di depan stasiun tersebut. Frank lalu diturunkan di sebuah stasiun agar ia bisa berangkat menggunakan kereta malam dan sampai di Vegas keesokan harinya. Di perjalanannya, Frank bertemu dengan seorang gelandangan. Karena merasa kasihan, ia pun memberikan ia sedikit uang. Namun setelah mengetahui Frank mempunyai banyak uang di dompetnya, ia pun berusaha merebut dompetnya tersebut. Frank sempat memberikan perlawanan, namun sayangnya ia harus kehilangan obatnya tersebut. Frank pun berusaha mengutip sisa-sisa obatnya itu, berharap cukup untuk sisa perjalanannya. Frank pun akhirnya sampai di Vegas dan bertemu dengan Rosie yang menjemputnya dengan sebuah limosin. Rosie lalu membawa Frank ke apartemennya yang tampak mewah. Ia bahkan sudah menyiapkan kamar sendiri untuk Frank. Di saat yang bersamaan, Rosie kedatangan tetangganya bernama Jilly, yang hendak menitipkan anaknya karena ia harus menjemput suaminya dari bandara. Frank pun dengan senang hati menjaga bayi tersebut. Malam harinya, tampak Frank yang meminum sisa-sisa obat terakhirnya dari jaketnya tersebut. Ketika sedang menyiapkan makan malam, Frank mengatakan bahwa ia akan pulang ke rumah keesokan harinya, dikarenakan obatnya juga sudah habis. Saat sedang makan, Frank berkata kepada Rosie untuk meneleponnya jika ada masalah, seperti yang mereka lakukan dengan ibunya dulu. Rosie lalu berkata bahwa mereka lebih nyaman bercerita dengan ibunya, berbeda dengan Frank yang selalu mengharapkan segala sesuatu harus sempurna. Frank selalu mendorong anak-anaknya untuk mengejar impian mereka. Namun menurut mereka, hal tersebutlah yang menjadi penyebab hubungan mereka menjadi sangat canggung sekarang. Keesokan harinya, tampak Rosie yang mengantar Frank ke bandara. Sebelum masuk ke dalam pesawat, Frank memberikan sebuah surat untuknya, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Rosie. Ketika di pesawat, kondisi Frank pun semakin menurun, ditambah lagi sedang ada badai di luar, yang mengharuskan pesawat untuk memutar terlebih dahulu. Frank lalu menuju ke toilet, namun ia mulai mengalami sesak nafas serta nyeri di bagian dadanya. Ditambah lagi turbulensi pesawat, yang menyebabkan Frank langsung pingsan di dalam toilet. Di alam bawah sadarnya, Frank bermimpi sedang makan bersama anak-anaknya di halaman rumah. Frank lalu bertanya mengapa mereka semua berbohong kepadanya. Mulai dari Amy, yang ternyata sudah bercerai dengan Jeff karena ketahuan selingkuh, sehingga Jack menjadi sangat benci dengannya. Lalu alasan Robert berbohong kepadanya tentang perjalanan ke Eropa adalah karena ada hal yang ia tidak bisa katakan kepada Frank. Sedangkan Rosie, Frank tahu bahwa anak bayi yang dititipkan itu adalah anaknya, dan ternyata ibunya sudah mengetahui hal tersebut sebelum ia meninggal. Ketika giliran David, Frank tidak mendapatkan informasi apapun, karena David hanya tersenyum dan tidak mau mengatakan apapun kepadanya, yang membuat Frank tampak sangat kesal.
Frank lalu dilarikan ke rumah sakit setelah pesawat mendarat. Tampak anak-anaknya yang sudah berada di sana untuk menemaninya, namun masih tanpa kehadiran David. Setelah menjalani beberapa tes, ternyata Frank mengalami serangan jantung. Frank lalu menanyakan kondisi David karena ia tahu bahwa mereka pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Amy lalu mengatakan bahwa David sudah meninggal dunia dikarenakan ia terlibat kasus narkoba. Ketika polisi hendak menangkapnya, David langsung meminum semua obat tersebut, yang menyebabkan ia menjadi overdosis dan akhirnya meninggal dunia. Malam harinya, Frank bermimpi bertemu dengan David. Ia pun meminta maaf kepada David, sekaligus mengatakan kepadanya bahwa ia bangga dengannya, karena sudah berhasil mencapai impiannya sebagai seorang seniman. Beberapa hari setelah itu, Frank akhirnya pulang ke rumah. Frank mendapatkan paket yang berisi surat-surat dari apartemen David. Ternyata isi surat yang Frank berikan kepada anak-anaknya adalah foto masa kecil mereka dengan ibunya, dengan pesan bahwa ia berharap bisa melihat mereka di Natal nanti. Ketika hari Natal tiba, tampak Frank yang kembali ke supermarket membeli daging serta anggur, serta pohon Natal untuk merayakan Natal. Dan sesuai harapannya, anak-anaknya Frank akhirnya datang berkumpul di rumahnya. Mereka pun membantu mendekor rumah, memasak makan malam. Lalu diakhiri dengan makan malam Natal bersama, yang membuat Frank tampak sangat bahagia. Dan begitulah akhir cerita dari film Everybody's Fine. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.